Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini cerah sekali ya. Teman-teman di depan nih bajunya cerah, menyala, meriah gitu ya. Sama seperti senyum cerahnya pengantin baru yang tadi bermain bass gitu. Jadi kita ucapkan selamat menikah ya untuk jemaat kita, untuk sahabat saudara kita terkasih Alit dan Ima. Dan hari ini, pagi ini juga kalau kita lihat tidak ada dua elders bersama dengan kita. Jadi Pak Aswin ya hari ini sedang melayani, menyampaikan firman Tuhan di Singapura. Puji Tuhan ada pelayanan yang diberikan dan dipercayakan. Dan Pastor Alex tidak ada bersama-sama dengan kita karena Ibu Koni sedang sakit. Jadi kita akan terus doakan bersama para elders kita dalam segenap kehidupan mereka, pelayanan mereka, kondisi keluarga dan kesehatan. Dan hari ini kita akan masih berkhotbah dalam satu seri khotbah tentang kekudusan hidup. Jadi sudah beberapa minggu kita belajar tentang kekudusan hidup, dan minggu lalu Pastor Musin menyampaikan satu nats khotbah dari 1 Petrus ya, pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 19, dan hari ini saya akan meneruskan bagian daripada kitab 1 Petrus itu. Jadi mari kita bersama-sama buka Alkitab kita buka dari 1 Petrus dari pasalnya yang kedua ya, dari pasalnya yang kedua kita akan melihat dari 5 ayat pertama di pasal ini. Mari kita buka bersama dengan judul perikop Yesus Kristus batu penjuru. Saya akan membacakannya bagi kita bersama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bicara tentang batu, kita tahu semua batu itu adalah sesuatu benda mati ya. Dan ketika demikian ayat ini mengatakan bicara tentang batu yang hidup. Artinya ini adalah tidak bicara tentang batu yang biasa. Makanya judul khotbah hari ini adalah bukan batu biasa. Lalu apa bukan batu biasa? Saya mau ngajak kita melihat sebuah perspektif tentang kekudusan hidup dari kacamata batu gitu ya. Bukan berarti kita menjadi batu seperti kalau mungkin Bapak Ibu ingat 2 tahun yang lalu ada sebuah film judulnya Everything Everywhere All at Once gitu. Ada tokoh-tokohnya batu yang punya mata dan hidup jalan-jalan gitu. Meskipun mereka tidak bicara karena mereka batu itu, tapi mereka saling berbicara dengan mungkin telepati gitu ya. Jadi tetapi ini tidak bicara demikian. Tapi saya mau mengajak kita melihat sebuah gambar yang saya tampilkan ya. Kita tahu bahwa batu itu bisa menjadi sebuah batu yang batu biasa saja, tetapi kalau kita menemukan sebuah batu yang ternyata dalamnya adalah intan permata gitu, atau batu akik, mungkin kalau bapak-bapak mungkin lebih relevan dengan batu akik gitu ya. Batu itu, kalau batu akik sebelum jadi cincin yang dipakai itu bentuknya tuh nggak jelas, betul ya. Bentuknya kasar, bentuknya kotor, bentuknya kusam. Tetapi dengan mata yang baik dari penaksir batu, dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya, terus mengikisnya, memprosesnya sehingga itu menjadi sebuah batu yang indah, sebuah batu yang baik. Begitu juga intan permata gitu ya. Intan permata kalau belum dipoles, belum dipolis, belum dipotong, belum dibentuk sedemikian rupa, diamond itu tuh nggak akan kelihatan bagus. Kelihatannya tidak bernilai, kelihatannya tidak berharga. Inilah sebenarnya gambaran daripada kehidupan rohani kita. Sama seperti batu yang tidak bernilai, sama seperti batu yang tidak berharga itu, untuk kita punya sebuah kehidupan rohani yang baik, sebuah kehidupan rohani yang bertumbuh, sebuah kehidupan kerohanian yang bisa terlihat sehat gitu ya. Kerohanian kita baik, ada proses yang perlu kita alami, ada sebuah proses yang akan kita jalani, dan mari kita lihat bagaimana proses itu satu persatu gitu. Yang pertama sama seperti batu tadi, kalau batu yang kotor ya, batu yang kusam, batu yang masih baru diambil dari entah tambangnya atau entah dari
kali gitu ya, ada yang di dalam tanah, ada yang di permukaan air. Batu itu akan dipilah, dibersihkan, dipotong dan dikikis semua bagian luarnya untuk melihat apakah di dalamnya ada sebuah batu yang bernilai baik. Bukan begitu ya Bapak ya. Batunya harus dipotong dulu, dikikis dulu, dibuang jelek-jeleknya supaya terlihat baik. Inilah yang Petrus sampaikan kepada jemaat gitu ya, kepada orang-orang di perantauan di Asia kecil bahwa ini loh yang harus kamu lakukan. Ketika minggu lalu kita belajar dari Pak Muhsin, kita harus hidup kudus, kudus dalam pikiran gitu ya, kudus di dalam perkataan, kudus di dalam perbuatan karena kita sudah mengenal firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, kita juga harusnya mengenal apa yang harus kita tinggalkan, yaitu kehidupan lama kita. Jadi di ayat 1 Petrus mengatakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita harus membuang segala dosa kita. Kita harus membuang kehidupan lama kita. Kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan lama kita. Dan saya mau ngajak kita melihat kata membuang ini sebenarnya adalah sebuah kata yang secara harafiah kalau diartikan itu seperti menanggalkan pakaian. Kayak ganti baju yang lama, yang udah kusam, yang udah lusuh, yang udah bau, yang udah asem kita pakai seharian, dibuka, dicopot gitu ya. Katanya tuh seperti itu, dibuka, dicopot, ditinggalin. Ya. Nggak dipakai lagi karena bajunya udah bau, udah kusam, udah kucel, udah lusuh, udah nggak cocok buat kita pakai lagi karena itu akan, kalau kita jalan kemana-mana pakai baju yang bau, ada nggak orang mau dekat-dekat sama kita? Nggak ada, karena kehidupan kita bau, badan kita bau. Apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, itulah yang akan orang lain rasakan. Makanya kita perlu meninggalkan baju kita yang lama. Kita perlu meninggalkan kehidupan kita yang lama. Apa itu kejahatan? Apa itu tipu muslihat? Apa itu kemunafikan? Perlu ada sebuah perubahan hidup yang radikal. Bajunya jangan dipakai lagi. Jangan kemudian kita cuma sekedar buka baju karena malu, betul ya? Kita harus pakai baju yang baru gitu. Kita nggak cuma meninggalkan, tapi harus pakai baju yang baru. Sama seperti definisi pertobatan. Perubahan kehidupan adalah terjadi bukan karena kita sekedar berhenti melakukan apa yang namanya dosa, tetapi kita berbalik dan melakukan yang sebaliknya gitu. Berdosa kan itu. Kalau kita tadinya berjalan ke arah utara, utara adalah arah dosa. Kalau kita bertobat, kita tidak hanya berhenti tidak berjalan ke utara, tapi kita akan berjalan ke selatan. Itulah pertobatan, itulah perubahan hidup, itulah merubah jalan kehidupan kita, merubah arah kehidupan kita. Kita harus berubah total, tidak hanya sekedar berhenti saja. Berhenti dari apa? Berhenti dari segala kebiasaan yang pernah kita lakukan gitu, dari segala kalau mungkin di sini dikatakan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Mungkin hari-hari ini kita perlu meninggalkan flexing kita gitu ya. Mungkin perlu meninggalkan lidah-lidah julid kita ataupun jempol-jempol julid kita. Mungkin kita perlu meninggalkan mungkin bagi teman-teman kaum muda yang baru PDKT, janganlah sering-sering ghosting yang sedang didekati gitu ya. Janganlah kita dikit-dikit PDKT terus ditinggal memberikan harapan palsu. Itu akan membuat orang lain menjadi sakit hati, menimbulkan iri hati, menimbulkan kecemburuan. Ketika kita menjadi sombong, ketika kita memfleksikan apa yang kita punya, menampilkan mungkin kehidupan-kehidupan yang nampaknya wah dan baik, tapi ternyata kemudian menimbulkan iri hati orang lain, gitu. Menimbulkan kesenjangan sosial yang terjadi. Dan kalau kita ingat mungkin beberapa di akhir bulan yang lalu ada demo terjadi. Setelah demo terjadi ada sebuah buntut yang tidak nyaman terjadi, adalah penjarahan rumah-rumah beberapa wakil rakyat. Itu terjadi karena apa? Karena mereka flexing, mulutnya nggak bisa dijaga, menimbulkan sakit hati banyak orang dan kemudian muncul dosa yang lain, betul? Satu dosa akan terus-menerus melahirkan dosa-dosa yang lain, dan dosa itu tidak akan pernah berhenti kalau kita tidak berhenti berbuat dosa. Kalau kita tidak melakukan perubahan hidup dari kita dulu gitu. Dosa yang kita lakukan akan mendorong orang lain akan berbuat dosa juga. Kita perlu mengingat itu, bahwa kita harus benar-benar meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan manusia lama kita. Kalau ini Petrus bilang buanglah segala kejahatan, saya mau ngajak kita
melihat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus gitu. Di Efesus pasal yang keempat ya, ayat 22 sampai 24, Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Efesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu haruslah meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran itu dan kekudusan yang sesungguhnya itu. Jadi kalau kita mau hidup kudus, kita mau diproses oleh Tuhan, kita harus meninggalkan, membuang, menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama kita, meninggalkan semua dosa-dosa kita, meninggalkan semua hal-hal kotor, hal-hal sampah di dalam kehidupan kita. Jangan kita bawa terus, karena sampah kalau dibawa-bawa bau, karena baju kotor kalau kita pakai terus bau. Sama kalau kita mungkin hari ini kita punya handphone, semua punya handphone ya. Pernah ngalamin handphonenya menjadi lemot karena kita terlalu banyak buka aplikasi atau terlalu banyak menyimpan data-data yang sebenarnya nggak penting, foto sana, foto sini, foto sana, foto sini, terus sebenarnya nggak dilihat lagi juga fotonya gitu. Atau kita banyak install aplikasi ini itu, kemudian handphone kita menjadi lemot, menjadi rusak, menjadi tidak bisa dipakai. Yang kemudian harus kita lakukan apa sebenarnya? Membuang data-data yang tidak penting, membuang aplikasi-aplikasi yang lama supaya handphone kita bagus lagi. Lalu yang kita perlu lakukan apa berikutnya? Menginstall aplikasi-aplikasi baru, apps-apps baru yang berguna dan produktif bagi pekerjaan kita, bagi produktivitas kita sehari-hari, bagi komunikasi kita sehari-hari. Jadi seperti itulah sebenarnya kehidupan kita gitu. Bukan menyamakan diri kita dengan handphone, tetapi kehidupan kita, kalau kita mau hidup kudus, kalau kita mau diproses, kita harus mau dikikis. Kita harus berani meninggalkan pakaian kita. Mungkin baju lama tuh sebenarnya enak dipakai, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ingat dulu mama saya gitu, karena mama saya nggak ada di sini, jadi nggak apa-apa saya omongin gitu. Mama saya tuh suka pakai daster yang udah lusuh, belel dan robeknya agak banyak gitu. Karena katanya baju-baju itulah yang paling nyaman. Bener gak ibu-ibu di sini? Ketawa, berarti bener kayaknya. Jadi baju yang lama itu enak dipakai gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu sebenarnya kenapa kita masih terus berbuat dosa, karena dosa itu nyaman untuk kita lakukan. Betul? Jujur aja gak apa-apa gitu ya. Karena dosa itu nyaman untuk kita lakukan. Kalau dosa itu gak enak, gak ada orang mau berbuat dosa. Bener gak? Bener gak? Kalau dosa itu gak enak, gak ada orang mau berbuat dosa. Dosa itu pasti enak, makanya dosa itu menggoda kita. Dosa itu terlihat nikmat, dosa itu terlihat nyaman. Sama kayak tadi daster robek-robek yang biasa dipakai mama saya gitu. Terlihatnya nyaman, terlihatnya enak. Tapi cepat atau lambat sebenarnya daster itu harus dibuang. Karena tidak estetis lagi sebenarnya gitu, tidak nyaman dilihat lagi sebenarnya gitu. Jadi ketika kita mau mempunyai hidup baru, kita mau hidup di dalam kekudusan, segala sesuatu yang busuk-busuk di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang jelek-jelek di dalam kehidupan kita, kesombongan kita, mungkin mulut kita yang jahat dan ngomongnya nggak enak, pembicaraan-pembicaraan kotor kita, ya sikap kita, sifat-sifat kita, atau bahkan hal-hal yang sama sekali tidak terlihat, pikiran-pikiran kotor kita gitu. Nggak ada orang tahu ya apa yang ada di dalam pikiran kita ya. Tapi kalau kita terus-menerus memupuk itu gitu, kalau Pak Muksin minggu lalu ya saya ingat mengingatkan kita kembali akan sebuah ilustrasi tentang gelas yang berisi air yang kotor. Kalau terus diisi air kotor, gelas itu tidak akan pernah bersih. Tetapi harus benar-benar dan dibuang, diisi sesuatu yang barulah itu akan menjadi bersih. Barulah itu akan menjadi baik. Barulah itu kehidupan kita akan menjadi sesuatu yang kudus. Jadi meninggalkan kehidupan yang lama adalah bagaimana kita mau berubah secara total, melepaskan, tidak menghidupi lagi kehidupan dosa kita, tetapi hidup di dalam kekudusan kita. Benar-benar hidup di dalam kekudusan kita, meninggalkan segala sesuatu yang lama dan mengenakan pakaian yang baru, mengenakan manusia baru kalau kata Paulus, dan hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam pertumbuhan iman kita. Jadi kalau kita sebagai batu tadi gitu ya, sebagai batu yang kasar dan baru diambil dari kali tadi, yang baru mau dipoles, baru dibuang tajam-tajamnya, baru dibuang jelek-jeleknya, untuk menjadi sebuah batu yang baik harus terus dipoles dan
polish ya. Dipoles dan dipolis, diamplas terus, diairin lagi, diamplas lagi, diairin lagi gitu. Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang pernah ke daerah Jatinegara gitu ya di Jakarta Timur tuh, di sepanjang jalan dekat Pasar Jatinegara tuh banyak tukang batu pinggir-pinggir jalan ya. Kerjaan mereka adalah gerinda dan air ya, dipoles, dipolish, dicuci lagi, digerinda lagi, dicuci lagi, digerinda lagi sampai kemudian menjadi batu-batuan yang kemudian dibeli bapak-bapak jadi cincin-cincin batu akik gitu. Jadi untuk menjadi batu yang bisa dipakai gitu, menjadi batu yang bagus, selain harus dibuang yang jelek-jeleknya, tetapi dia juga harus terus dibersihkan sampai benar-benar baik. Ada proses berikutnya yang dilakukan. Kalau mungkin dalam bahasa lainnya gitu, bahwa batu ini ditemukan bentuk terbaiknya setelah kita menemukan bahwa dia adalah batu yang baik. Ketika dia sudah dipilih, dipisahkan dari yang lain, oh ini loh matanya akan baik, dia akan diproses lagi. Nah, proses ini karena batu tidak bertumbuh, tetapi kita mau bicara tentang bertumbuhan, Petrus juga mengatakan bicara tentang bagaimana digambarkan sebagai bayi yang baru lahir. Dan kalau kita sudah membuang segala sesuatu yang lama yang buruk, kata Petrus, dan jadilah kamu sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi kita perlu untuk terus bertumbuh. Jadi kehidupan kita kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah dipilih oleh Allah, kita sudah dipisahkan dari yang lain untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita sudah meninggalkan semua dosa-dosa kita, kita tidak cukup hanya meninggalkan, tetapi kita tidak pakai baju yang baru. Kalau kita pakai baju yang baru, ada proses memakainya, ada proses ngancingnya, ada proses dandannya supaya kita kelihatan baik lagi. Itulah pertumbuhan kita. Untuk kita siap berjalan keluar, kita perlu bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bahwa dikatakan menjadi seperti bayi karena ketika kita dipilih dan kita percaya kepada Kristus, kemudian kita disebut sebagai orang-orang yang lahir baru. Ya, jadi kalau hari ini sudah dimulai nih, hari ini sudah dimulai kelas baptisan sesi pertama, pelajaran pertama, ada 4 orang yang sudah belajar, mereka akan dibaptis karena mereka mau menjadi orang-orang yang lahir baru, akan menjadi bayi-bayi rohani gitu. Sama seperti bayi yang baru lahir, mereka pasti perlu susu yang murni, ya, susu yang sehat untuk mendorong mereka ke dalam sebuah pertumbuhan gitu. Tanda dari bayi sehat gitu, kalau dulu saya baru punya anak gitu, dikatakan oleh bidannya, dokternya, tanda bayi yang sehat adalah bayinya mau minum susu gitu ya. Karena dia lapar dan dia perlu susu itu untuk pertumbuhannya. Kalau bayinya udah nggak mau minum susu, gawat artinya, betul? Kita harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit, ditolong oleh pihak medis untuk bagaimana bayi itu tetap bisa menjadi sehat dan mau minum susu. Ya pasti para ibu bingung kalau bayinya udah nggak mau minum susu, betul ya? Pasti bingung dulu yang pernah punya anak gitu ya. Kalau anaknya udah nggak mau minum susu pasti akan bingung. Gimana nih anakku nggak mau minum susu? Jadi susu itu apa? Dikatakan di sini adalah bagaimana seorang bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi seperti bayi yang nggak bisa hidup tanpa susu gitu. Orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dipilih, tidak akan pernah bertumbuh dan harusnya tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Tanpa makanan rohaninya. Makanan rohani kita apa sebagai orang Kristen? Firman Tuhan. Betul Bapak Ibu? Inilah yang akan menumbuhkan kita. Inilah yang akan mendewasakan kita. Bayi yang tidak bisa hidup tanpa susu, kita orang Kristen tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kalau kita sudah tidak peduli akan firman Tuhan, kita sudah tidak mau makan makanan rohani kita lagi, berarti artinya kita sudah sekarat gitu ya. Betul, kita sudah sakit gitu. Badan kita nggak enak gitu. Dan Yesus ngomong ketika dia dicobai oleh iblis, ketika dia dibawa ke padang gurun dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, di Matius pasal keempat gitu, Yesus ngomong bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Dan ini mengacu kepada kehidupan kerohanian kita, kepada manusia rohani kita, bahwa kita tidak bisa hidup dari makanan jasmani saja, tetapi kita perlu menghidupi kehidupan rohani kita. Kita perlu menghidupi manusia rohani kita dengan makanan-makanan rohani, susu yang murni dan yang rohani. Bicara tentang susu yang murni, artinya susunya tuh nggak dicampur apa-apa. Susunya itu sehat, susunya itu baik. Tetapi makanan rohani gitu ya,
firman Tuhan, hati-hati. Mungkin ada firman Tuhan yang tidak sehat. Maksudnya apa gitu? Kita perlu berhati-hati dalam memilih dan memilah apa yang kita konsumsi. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita belajar sendiri ataupun ketika kita mencari ajaran-ajaran di luar sana, ketika ada orang yang menyampaikan khotbah-khotbah firman Tuhan dan segala sesuatunya yang lain, kita tidak hanya mengejar makanan kerohanian yang sekedar menyenangkan kita, yang enak didengar, yang sedap di telinga, yang memuaskan hati kita saja, yang kita bisa ketawa kalau dengar firman Tuhannya, tetapi nggak mau dengar firman Tuhan yang menegur dan mengkoreksi kita. Hati-hati, karena susu gitu, karena ajaran firman Tuhan yang sehat haruslah memproses kita secara seutuhnya, memberikan kita pertumbuhan secara seutuhnya. Bicara lagi soal anak bayi yang baru lahir, karena Petrus bicara soal anak bayi. Di dalam pertumbuhannya anak bayi itu akan mengalami beberapa kali masa-masa tidak nyaman. Ya, karena anak saya masih mungkin tergolong bayi gitu, saya mengalami secara bahasa medis dikatakan sebagai growth spurt atau pertumbuhan, lonjakan pertumbuhan, dan ketika mengalami lonjakan pertumbuhan biasanya anak-anak akan mengalami demam dan rewel. Ataupun ketika setelah 6 sampai 10 bulan anak-anak bayi akan mulai tumbuh gigi pertama, mereka akan sakit demam dan rewel gitu ya. Ada masa-masa yang tidak menyenangkan, ada masa-masa yang tidak enak meskipun dia terus menerima makanan yang baik, dan itu perlu di dalam pertumbuhan kita. Di dalam firman Tuhan yang kita terima, kita perlu mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Tidak semua yang menyenangkan dan sedap di telinga kita itu sehat buat kita. Bahkan mie instan itu enak, betul? Siapa di sini yang nggak doyan mie instan? Semua pasti doyan ya. Mie instan itu enak. Tetapi apakah makan mie instan setiap hari itu baik buat tubuh kita? Pasti tidak baik ya. Jadi itulah kita perlu mengkonsumsi makanan-makanan sehat, ajaran-ajaran sehat, firman Tuhan yang sehat. Firman Tuhan yang sehat itu yang kayak gimana sih gitu ya? Kalau saya mau mengatakan gitu, ini ayat yang selalu menjadi favorit kalau kita bicara tentang firman Tuhan gitu. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ada nggak kalau kita berbuat salah, terus kita dibilangin, lu salah, terus kita nyaman? Pernah terjadi? Tidak pernah terjadi. Semua orang yang ditunjuk kalau kesalahannya pasti merasa tidak nyaman, pasti merasa tidak enak, pasti merasa tidak senang. Kalau dikatakan firman Tuhan mendidik orang di dalam kebenaran gitu, artinya kita harus terus-menerus diajarkan sesuatu yang benar. Dikasih tahu berulang kali. Itu mendidik itu ya. Kata mendidik itu mengajarkan secara terus-menerus kontinu dan tidak putus-putus. Sama seperti kalau kita mengajarkan anak kita untuk berlaku baik, untuk behave, dan seringkali anak kita bisa jadi berontak gitu ya. Dan kita harus terus-menerus ngasih tahu. Dan bagi anak itu gitu, saya pernah jadi anak-anak gitu, dan saya bukanlah anak-anak yang notabene dalam tanda kutip baik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat gambarannya sedikit dari Herald yang suka berlari dan agak aktif gitu ya. Jadi di masa kecil saya sampai masa remaja saya gitu, saya kenyang dididik orang tua saya dalam tanda kutip gitu ya, untuk bagaimana berlaku benar. Kalau saya melakukan kesalahan, mendapatkan hukuman. Kadang-kadang hukumannya juga keras gitu ya. Jadi mungkin segala macam, mungkin gantungan baju, ikat pinggang, rotan dan yang lain ya udahlah gitu ya. Jadi tetapi itulah didikan orang tua untuk mendidik kita, untuk mengajar saya untuk menjadi orang yang memiliki kehidupan yang baik dan benar. Kalau firman Tuhan tidak lagi memecut kita, kalau firman Tuhan tidak lagi membuat kita sakit hati karena kesalahan kita, kalau firman Tuhan tidak lagi menunjukkan apa yang menjadi dosa dan kebiasaan-kebiasaan lama kita, tidak membongkar kita dari akarnya, kita tidak akan bertumbuh. Jadi siap-siap Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini nggak bicara soal berkat-berkat melulu, tapi firman Tuhan ini bicara bagaimana kita hidup benar, hidup kudus di dalam
Tuhan. Makanya kita mau terus bertumbuh gitu ya. Kita perlu terus hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau terus dipoles, digosok, diasah, diamplas, dicuci, dipoles, digosok, diamplas, dicuci supaya kita bisa menjadi batu yang baik, batu yang bernilai, batu yang indah, batu yang berharga. Ada sebuah proses pertumbuhan yang kita alami. Jadi kita perlu mengingat gitu ya. Kalau firman Tuhan sudah tidak lagi menjadi kebutuhan kita, sudah tidak lagi menjadi keinginan kita untuk terus belajar dan membaca firman Tuhan, hati-hati. Mungkin kita sudah sekarat gitu ya. Kehidupan rohani kita sudah sekarat. Mungkin kehidupan manusia rohani kita sudah mau mati. Makanya kita harus perlu dan harus rindu, harus selalu merasa lapar dan ingin akan firman Tuhan. Baca, dengar, renungkan, pelajari. Baca, dengar, renungkan, pelajari. Inilah makanan rohani kita. Inilah yang akan membuat kita terus bertumbuh dan sehat sebagai manusia rohani. Dan kalaupun kita punya waktu sendiri untuk membaca dan merenungkan, ada saat teduh di rumah pribadi, itu baik. Ketika kita rindu untuk datang ke gereja, tidak hanya sekedar bersekutu dan ketemu teman-teman di gereja, hahi, nongkrong, minum kopi bareng, terus pulang, udah lupa firman Tuhannya, hati-hati gitu ya. Karena kita mau datang ke gereja, tidak hanya hidup di dalam persekutuan bersama kita sebagai satu tubuh Kristus, tidak hanya mau menyanyi dan memuji Tuhan, tetapi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang mungkin kadang-kadang menegur kita. Jadi kalau sudah ditegur oleh firman Tuhan, jangan merasa tersinggung juga, karena firman Tuhan yang ngomong gitu. Saya yakin dan percaya bahwa ketika ada orang yang mungkin merasa tersinggung dari khotbah para pengkhotbah di gereja, Tuhan sedang mengasihi orang tersebut untuk memproses mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita sedang ditegur oleh firman Tuhan, kalau kita sedang diproses oleh firman Tuhan, kalau kita sedang ditunjuk-tunjuk sama firman Tuhan kesalahannya, itu bukan maksud dan tujuan dari yang khotbah gitu. Mungkin yang khotbah nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami, tapi Tuhan selalu tahu apa yang Bapak Ibu alami. Jadi kita mau terus rindu akan firman Tuhan. Kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus diubahkan menjadi orang yang lebih baru, yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau bicara soal belajar firman Tuhan, belajar akan Alkitab gitu ya, gereja kita juga membuka Bible Study gitu ya. Saya sekalian promosi sedikit gitu, nggak apa-apa ya Pak Muksin ya. Jadi mulai bulan Oktober gitu ya, mulai bulan Oktober kita akan ada Bible Study. Kita akan belajar menggali firman Tuhan. Mungkin kalau lagi di khotbah kita tidak menggali bersama karena saya sudah menggali dulu dan saya menyampaikannya. Tapi kalau di Bible Study kita akan menggali bersama-sama. Kita akan belajar dan melihat bagaimana proses berpikir dan menafsirkan Alkitab. Jadi mulai bulan Oktober bisa daftar ke Ibu Ruth. Akan ada Bible Study, kita akan belajar dari kitab Kejadian. Kita kembali lagi ke firman Tuhan hari ini bahwa pertumbuhan yang dialami oleh seseorang harus mendorong orang tersebut terus bertumbuh lebih besar, lebih sempurna, lebih baik. Dan pertumbuhan itu tidak bisa terjadi secara pribadi. Pertumbuhan itu tidak bisa terjadi sendiri saja. Karena sebagai sebuah bangunan rohani gitu, kalau kita baca di ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa datanglah kepadanya batu yang hidup, role model kita Allah Kristus, batu yang hidup yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kita juga sebagai batu hidup. Dan kata kamu di sini tidak merujuk kepada saya saja atau Pak Muksin saja atau salah seorang di antara kita saja, tetapi kita semua secara bersama-sama, kita semua adalah batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Di sini ada ajakan untuk datang kepada Kristus sebagai batu yang hidup, batu yang dibuang oleh orang gitu, dibuang oleh manusia, tetapi dipilih oleh Allah. Dari kalau kita melihat bicara soal batu yang hidup dan bicara soal Allah sebagai batu yang hidup, saya mau mengajak kita membaca di ayat 6 dan 7 gitu ya, bagaimana Petrus mengutip dari Yesaya dan Pemazmur, dikatakan sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan
permalukan. Ayat 7 mengutip dari Mazmur dikatakan demikian, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi Kristus itu gitu ya, Yesus itu di dalam kedatangan dan kehadirannya, dia tidak diterima oleh manusia. Nabi tidak diterima di kota asalnya. Yesus ketika datang ditolak oleh banyak manusia karena Yesus datang membawa perubahan. Perubahan itu selalu tidak nyaman. Perubahan itu selalu tidak enak. Sebuah sistem yang berubah itu akan merepotkan banyak orang gitu ya. Kalau misalnya kita ada di kantor gitu, tiba-tiba kita hari ini company kita akan ganti ke sebuah sistem software yang baru untuk setiap tetek bengeknya, karena kita mau melakukan sebuah integrasi itu. Pasti ntar orang accountingnya ngoceh, orang marketingnya ngoceh, karena mereka semua harus belajar sesuatu yang baru lagi, meninggalkan program-program yang mereka sudah biasa pakai untuk belajar sebuah program yang baru. Dan adaptasi itu selalu tidak enak. Tetapi adaptasi itu harus selalu dilakukan. Dan landasannya apa? Kalau di dalam kehidupan rohani kita, perubahan kehidupan kita harus berlandaskan, berawal dari Kristus Yesus sebagai role model kita, sebagai teladan kita, sebagai patokan kita, sebagai guidance kita, sebagai panduan kita. Kita mau melihat mata kita kepada Kristus, dan dikatakan di sini bahwa di ayat 6 sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih gitu. Kalau kita bicara peletakan batu itu identik dengan apa? Pak Emin yang biasa di kontraktor proyek apa? Peletakan batu biasanya pembangunan ya, pondasi. Kita bicara peletakan batu pertama. Ketika batu diletakkan dan digunakan dalam sebuah frasa, kita langsung mengacu pada sebuah proses pembangunan gedung, pembangunan rumah, atau pembangunan apapun itu sesuatu yang dibangun dari berbagai macam batu. Jadi Kristus adalah landasan iman kita sebagai orang percaya. Kristus adalah landasan kehidupan kekudusan kita kalau kita sudah dipilih dan dipanggil untuk hidup bersama-sama dengan Kristus gitu, menjadi batu-batu pilihan gitu. Jadi ada batu pilihan yang utama, batu hidup adalah Kristus, dan kemudian kita juga adalah batu-batu yang hidup gitu ya. Kan di ayat 4 dikatakan kepadanya batu yang hidup itu merujuk kepada Kristus yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup gitu. Jadi kita juga digambarkan sebagai batu yang hidup oleh Petrus di sini. Ini merujuk bagaimana kita harus ikut role model Kristus sebagai patokan kita gitu. Bagaimana kita mau dipakai, dikatakan sebagai apa? Batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani gitu. Jadi kalau untuk membangun bisa pakai satu batu? Untuk membangun sebuah bangunan bisa pakai satu batu? Nggak bisa. Harus pakai banyak batu. Harus pakai banyak batu. Artinya kita didorong untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Pertumbuhan kerohanian kita harus dibangun secara kolektif dan bersama-sama di dalam komunitas kita. Dan itu juga kenapa nama gereja kita The Light Communities Church. Kita mau menjadi komunitas yang menjadi terang dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Kehidupan kita sebagai batu-batu, kalau cuma sendiri nggak ada gunanya gitu. Kalau bangun rumah batunya cuma satu nggak ada gunanya. Untuk membangun sebuah bangunan rohani, untuk membangun gereja Kristus, untuk membangun kemuliaan Kristus di dunia, kita perlu hidup bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Kita perlu dibangun secara bersama-sama, semua batunya harus bagus. Kalau kontraktor beli batu bata, terus yang datang batunya jelek-jelek, retak-retak, pecah-pecah, semua batunya dibuang nggak dipakai. Tapi kalau batu yang datang, bata yang datang semua bagus-bagus, semua akan disusun sedemikian rupa untuk menjadi satu bangunan yang baik. Itulah kehidupan kerohanian kita. Kalau kita sudah percaya, kita dipilih, kita dikhususkan, kita dikuduskan. Kata dikuduskan itu dikhususkan kan, dipilih, dipilah, disortir, yang jelek-jelek dibuang, yang bagus-bagus diambil. Ketika kita terpilih dan kita sudah bertumbuh, kita jangan bertumbuh sendiri. Kita harus bertumbuh bersama-sama secara kolektif. Kita mau dibangun di dalam Kristus, dan dikatakan demikian pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Nah, jadi kata imamat kudus ini bagi saya penting dalam hal ini, karena bicara imamat kudus kita ingat imamat itu, kita ingat apa? Selain kitab imamat. Di dalam kitab imamat
tertulis apa kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mengingat? Di dalam kitab Imamat banyak dijabarkan tentang bagaimana tugas-tugas para imam-imam dalam Perjanjian Lama. Dan kata imamat yang kudus kalau kita kemudian baca di ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah kepercayaan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi imam-imamnya Allah. Bahwa kalau dulu di dalam Perjanjian Lama imam-imam punya tugasnya apa? Mempersembahkan korban. Tugasnya imam-imam apa lagi? Keluar masuk ruang kudus dan ruang maha kudus untuk apa? Berkomunikasi dengan Allah gitu. Untuk memediasi warga gitu, memediasi bangsa Israel, memediasi para jemaat untuk bisa berbicara kepada Allah, menyampaikan persembahan jemaat kepada Allah. Tetapi kemudian ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tidak ada lagi tuh dinding pemisah antara mana yang jemaat, mana yang imam. Karena semua orang bisa datang kepada Allah. Inilah yang dimaksud oleh Petrus, bahwa kita bersama-sama adalah imamat yang kudus. Artinya kita semua, saya, Pak Muksin, Bapak Ibu semua, saudara di sini, gembala care group, anggota care group, guru sekolah minggu, murid sekolah minggu punya tugas yang sama gitu. Karena kita adalah imamat-imamat kudus, imamat-imamat rajani yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil untuk melakukan pekerjaan tugas pelayanannya. Jadi bukan cuma Pak Muksin atau Pastor Alex atau Pak Aswin atau saya yang berkhotbah, tapi Bapak Ibu saudara sekalian juga mau Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan gitu. Bapak Ibu saudara juga dipakai untuk melayani Tuhan dalam segala berbagai macam bidang. Mungkin kita berpikir, saya belum mampu atau belum bisa untuk menyampaikan khotbah. Tapi mungkin Bapak Ibu saudara bisa cerita tentang firman Tuhan kepada tetangga Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara bisa cerita ke saudara-saudara Bapak Ibu saudara gitu, bahwa inilah tugas kita, inilah identitas yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika kita memiliki sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang kudus, kita tidak hanya bertumbuh tetapi kita juga melayani. Kayak misi gereja kita, betul ya? Grow and serve. Kita bertumbuh dan kita melayani, kita mengambil bagian dalam segala macam pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan. Imamat kudus untuk pekerjaannya juga apa? Mempersembahkan sebuah persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan rohani kita apa? Persembahan rohani kita apa? Apa Bapak Ibu persembahan? Roma 12 mengatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya seluruh kehidupan kita, badan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, kemampuan kita, bakat kita, talenta kita, tidak sekedar hanya uang kita. Kalau kita ngomong persembahan itu nggak ngomong soal materi saja gitu. Di dalam pertumbuhan pelayanan kita, di dalam keimanan kita tidak hanya bicara tentang materi saja, tetapi bagaimana segala sesuatu di dalam kehidupan kita, apa yang kita punya kita persembahkan kepada Allah secara bersama-sama. Kalau Bapak Ibu pagi ini datang dengan senyum yang sangat indah dan sangat cerah kayak baju para petugas hari ini, jadilah asar yang baik menyapa Bapak Ibu yang datang gitu ya. Teman-teman jemaat yang datang, halo, selamat pagi. Senang nggak kalau kita disapa dengan senyum yang indah? Senang kan? Kalau Bapak Ibu saudara mungkin sangat setia untuk berdoa gitu. Kan berdoa memang tugas kita, tetapi Bapak Ibu mungkin diberi karunia untuk menjadi pendoa-pendoa. Berdoalah bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat gereja ini dalam setiap pergumulannya. Ikutlah, bergabunglah di dalam jam doa setiap hari Rabu untuk kita bersama-sama berdoa dan bertumbuh bersama. Kalau kita bisa main musik, kita bisa bernyanyi, kita bisa mengajar, kita punya kemampuan teknis yang lain. Ataupun mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, Pak, saya bisa melakukan A, B, C, tapi pelayanannya belum ada di gereja ini. Ngomong aja, nanti kita buatin pelayanan yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya. Jadi kita mau semua melayani, kita mau semua bertumbuh bersama di dalam komunitas ini. Kita mau semua bertumbuh bersama di dalam gereja ini. Banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan tidak terbatas hanya di dalam gedung gereja, ruang pertemuan ini. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di luar gereja ini. Bapak Ibu Saudara suka masak, memasaklah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara suka main sosial media, pergunakanlah sosial media untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sangat senang untuk berolahraga, gunakanlah olahraga untuk kemuliaan nama
Tuhan. Itulah kehidupan kita yang kudus. Bagaimana kehidupan kita harus terus menunjukkan sinar kemuliaan Kristus. Bahwa kehidupan kudus kita, kalau saya mau merangkum adalah kehidupan kudus kita harus dimulai dari kelahiran baru kita di dalam Kristus. Dan lahir baru itu ditunjukkan dengan apa? Dengan kita meninggalkan semua kehidupan lama kita. Meninggalkan segala dosa-dosa kita. Dan kemudian kita mau terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita mau diajar, kita mau dididik, kita mau ditegur di dalam firman Tuhan. Dan kemudian kita mau secara kolektif bersama-sama dengan jemaat Kristus yang lain, dengan batu-batu hidup yang lain untuk hidup di dalam Kristus. Kita mau terus dibangun di dalam Kristus sehingga sebuah bangunan rumah rohani dikatakan di dalam firman Tuhan adalah sebuah bangunan gereja Tuhan yang berdiri dengan kokoh, dengan kuat untuk kemuliaan nama Tuhan, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup saya mau mengatakan sebuah kalimat ini ya, bahwa kita ini bukan batu biasa. Karena kita ini adalah batu-batu pilihan Allah yang diproses, yang dibentuk sedemikian rupa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita ditelanjangi oleh firman Tuhan. Kita dibuka borok-borok kita, dibuka yang jelek-jelek kita, dan menenangga untuk apa? Untuk semuanya ditinggalkan dan dibuang, supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Kita bisa dibangun bersama-sama di dalam Kristus untuk melayani dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.